Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarni Eskom, selaku Kaprodi jurusan Multimedia SMK Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Taman, khususnya jurusan Multimedia. Ini adalah kurikulum vitae dari saya, bisa dibaca nanti. Oke, sebelum itu saya akan menyampaikan dulu visi dan misi dari jurusan MM. Kurang lebih seperti ini. Jadi visinya adalah menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan di bidang teknologi multimedia, serta membangun generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, islami, dan kompetitif yang bertaraf nasional. Untuk mewujudkan visi itu, kami susun dalam misi-misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas kurikulum serta penerapannya, khususnya untuk mata pelajaran produktif. Kemudian meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang edukatif maupun administratifnya yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, meningkatkan penggunaan bahasa asing dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tentunya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian moto dan tujuan dari jurusan MM, motonya yakni cerdas, kreatif, inovatif, islami, dan kompetitif, yang kita singkat dengan istilah CEKRIK. Tujuannya yaitu siswa dapat mengoperasikan perangkat lunak dalam bidang digital ilustrasi, digital imaging, kemudian desain web, kemudian animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian juga dalam hal digital audio dan video maupun di visual effect. Berikut ini untuk tenaga pengajar yang akan mengampu mata pelajaran produktif di multimedia. Yang pertama ada saya sendiri, Sukarni Eskom, kemudian nanti dibantu oleh Ibu Ida Fitria SAG Eskom. Kemudian yang ketiga ada juga Bapak Fahrudin Alifurkon SPD. Selanjutnya untuk materi pelajaran yang akan dipelajari selama 3 tahun di multimedia, nanti akan ada mata pelajaran simulasi komunikasi digital, sistem komputer, pemrograman dasar, dasar desain grafis, dan komputer jaringan yang akan dipelajari di kelas 10. Jadi di kelas 10 nanti kita baru belajar dasar-dasar dari ilmu komputer, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian di kelas 11 baru kita kuatkan di materi yang namanya desain grafis percetakan. Di sini kita akan belajar materi mengenai fotografi, gambar ilustrasi, desain grafis berbasis bitmap maupun vektor, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini nanti kita akan pelajari beberapa software untuk membuat animasi, yakni ada Flash, Swissmax, Blender, kemudian aplikasi yang lain. Kemudian di kelas 3 ada nanti materi namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini kita belajar untuk membuat sebuah produk kreatif yang berhubungan dengan multimedia yang akan bisa kita pasarkan nanti untuk menghasilkan uang. Kemudian ada desain media interaktif. Di sini kita akan membuat sebuah konten, sebuah media pembelajaran yang menggunakan aplikasi berbasis Flash maupun articulate storyline. Dan yang terakhir nanti akan ada mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Di sini kita nanti akan belajar bagaimana mengedit audio maupun video dalam bentuk nanti film, kemudian suara,
maupun produk yang lain. Ini semua akan diajarkan di kelas 3. Nah, ini untuk model pembelajaran yang akan kita terapkan di multimedia. Yang pertama tentunya adalah pembelajaran teori, akan dilaksanakan di kelas, kemudian praktek di lab maupun studio. Kemudian kita kuatkan dengan adanya ekstrakurikuler, kemudian praktek kerja industri nanti akan dilaksanakan di kelas 11 selama kurang lebih 4-6 bulan. Kemudian outing kelas itu pembelajaran di luar kelas, bisa nanti di perpustakaan, bisa nanti di ruang yang lain. Kemudian pembelajaran online atau daring, selanjutnya kunjungan industri nanti akan kita laksanakan di kelas 10. Biasanya kita nanti akan berkunjung ke perusahaan-perusahaan di bidang multimedia seperti pertelevisian, kemudian media cetak maupun radio. Selanjutnya ada juga pembelajaran model kuliah tamu. Jadi kita mendatangkan instruktur dari luar untuk memberikan materi kepada siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12. Dan yang terakhir model pembelajaran ada yang namanya studi holiday on trip. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, yang pertama untuk ekstrakurikuler di bidang multimedia ada 3. Yang pertama desain grafis dan animasi, nanti yang mengajar saya. Kemudian ada nanti ekskul sinematografi dan fotografi, ini nanti akan diajar oleh Mas Alfian Alfarizi, seorang sineas muda yang berbakat. Kemudian ada nanti ekstra jurnalistik, yakni untuk membuat sebuah media cetak dan juga membuat sebuah berita seperti itu. Ini contoh gambarnya kegiatan ekstra. Saya lanjutkan, yakni kunjungan industri. Untuk kunjungan industri kita bekerjasama dengan beberapa perusahaan terkenal, salah satunya adalah JTV Surabaya, Jawa Pos, Campina, RRI Madiun maupun Radar Madiun. Ini contoh-contoh pelaksanaan kunjungan industri. Selanjutnya, ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu kuliah tamu. Kita bekerja sama dengan beberapa mahasiswa dari kampus Umsida, UNESA maupun dari PENS Surabaya atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk memberikan materi-materi pembelajaran seputar multimedia. Salah satu contohnya adalah penulisan skenario, kemudian membuat animasi, dan juga tentang desain. Dan tidak tertutup kemungkinan juga tentang perkuliahan yang biasanya akan diberikan oleh kakak-kakak kelas alumni dari SMKM Duta. Untuk selanjutnya ini ada program namanya Studi Holiday on Trip. Jadi konsepnya adalah kita belajar saat liburan, tapi belajarnya sambil jalan-jalan. Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan 3 tahun terakhir. Salah satunya kita kemarin mengunjungi Museum Wayang di Mojokerto, kemudian ini Museum Surabaya di Siola, kemudian Museum Pendidikan. Ini kita juga di House of Sampurna, ikut bus wisatanya. Kemudian ini di Kampung Batik Jetis Sidoarjo. Ini juga sama di Museum Wayang. Nah, ini kita sedang menaiki kereta komuter Surabaya Mojokerto. Jadi konsepnya adalah kita jalan-jalan sambil cari ilmu begitu. Nah, ini untuk kegiatan praktek yang dilaksanakan anak-anak jurusan MM. Ada nanti praktek membuat MOOC dan juga bikin vlog. Nah, kemudian praktek pembuatan pin, praktek membuat animasi stop motion. Ini praktek membuat desain kemasan. Selanjutnya praktek scanning gambar dan praktek membuat gambar manual di kertas untuk kita upload di sosial media. Nah, ini selanjutnya ada praktek desain web, kemudian desain grafis dan animasi. Kemudian kita juga bekali dengan praktek perakitan komputer, fotografi, dan juga jaringan komputer.
Selain kegiatan di dalam kelas, kita juga melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Salah satunya adalah dengan kita mengirim beberapa siswa untuk mengikuti pelatihan di BLPT Surabaya atau UPTP 2K Surabaya. Pelatihannya berhubungan dengan pemrograman, animasi maupun jaringan komputer. Dan ini adalah foto ketika siswa kami PSG atau PKL di Markas Desain, kemudian di Jawa Pos Books atau JP Books, kemudian di Net TV Surabaya, dan di Simpatik Shooting. Ini beberapa prestasi yang pernah kita raih mulai tahun 2014 sampai 2020. Waktu itu kita masih belum ada jurusan baru, jurusan multimedia. Waktu itu masih dalam bentuk ekskul. Nah, yang terbaru juga kita menjuarai lomba logo Dapodik tahun 2019, juara 5 tingkat nasional. Yang terakhir kita juga meraih 5 besar lomba desain poster industri di Purwokerto, juga tingkat nasional. Itu prestasi yang sudah kita raih. Ini salah satu contoh foto prestasi. Ini ketika kita menjuarai lomba poster juara 2 dan juara 3. Kemudian tahun 2014 kita menjuarai lomba film pendek di Umsida. Kita juara 3 sekaligus mendapatkan penghargaan penulis skenario terbaik. Yang ini lomba cerdas cermat pariwisata, kita juara 3 tingkat kabupaten. Dan yang di bawah ini adalah kita juara 5 lomba desain logo Dapodik tingkat nasional yang dimenangkan oleh Ananda Dhani Mansurin. Ini untuk fasilitas yang kami sediakan di lab multimedia. Yang pertama adalah lab komputer, kemudian lab multimedia, studio mini, kemudian ruang kelas dan lab full AC. Pastinya juga dilengkapi dengan WiFi, serta dengan pembelajaran yang interaktif dan berbasis IT. Ini peralatan-peralatan praktek yang ada di multimedia. Ada handycam, kamera panggul, kemudian kamera SLR, clapperboard, scanner, komputer, kemudian HP, printer, pen tablet, kemudian softbox, tripod, dan masih banyak yang lain. Kemudian peralatan praktek selanjutnya ada mesin press pin, kemudian press move, kemudian untuk membuat ID card, kemudian mini studio box, lalu printer sublimasi. Oke, sekarang kita masuk kepada kerjasama dunia usaha dan dunia industri di bidang multimedia. Kita sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan, JP Books, SBO TV, Net, Are TV, TVRI Surabaya, Simpatik Shooting, CV7 Cubits, UPT Mamin dan Kemasan, UNESA, kemudian Dinas Kominfo Jawa Timur, PT Aerofood, dan juga Markas Desain. Ini kerjasama yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain. Berikut ini portofolio dan karya siswa selama 3 tahun belajar di SMK. Yang pertama, anak-anak membuat
karya vlog, kemudian bikin film pendek, kemudian ini desain kemasan produk, kemudian bikin animasi, serta karya sketsa gambar komik seperti ini. Di portofolio selanjutnya membuat poster, buat animasi. Nah, selain itu juga mereka diajarkan bagaimana membuat buku elektronik, mug, kemudian desain baju, serta membuat pin ini tadi. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi tidak bisa kami tampilkan semuanya di sini. Ini salah satu bentuk reward kita kepada siswa yang berprestasi, baik itu secara akademik maupun non akademik. Di tiap semester saya membagikan buku komputer kepada beberapa siswa yang memiliki nilai kejuruan yang terbaik, maka tiap kelasnya kami berikan hadiah. Selain itu kita juga memberikan reward dalam bentuk lain, yakni mendapatkan potongan SPP, kemudian diikut sertakan dalam lomba baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kita ikut sertakan dalam pelatihan, ini pelatihan di PLPT Surabaya atau sekarang namanya UPT P3K. Kemudian mendapatkan souvenir atau hadiah seperti tadi. Kita masukkan ke dalam tim UPJ jurusan, jadi tim UPJ ini adalah tim kreatif untuk membuat karya-karya yang bisa kita jual di luar, seperti pin tadi, mug. Ke depan nanti akan kita tambahkan membuat stiker dan sebagainya. Ini profil lulusan kita. Pertama, lulusan kita tahun ini ada yang diterima di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN. 2 siswa kita diterima di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ada yang masuk di Umsida, Unesa, Unitomo, Ubara maupun Udika atau Universitas Dinamika, dulu namanya Stikom. Dan ada yang bekerja di perusahaan atau UMKM maupun di studio. Kemarin ada yang bekerja menjadi tim editing video di Lilin Herlina, ya, artis lokal dari Jawa Timur. Kemudian juga bisa berwirausaha dalam bidang komputer maupun multimedia. Bisa di fotografi, syuting, advertising, desain, animasi, youtuber, konten kreator, ilustrator maupun menjadi komikus. Nah, ini prospek di bidang multimedia. Jadi multimedia itu adalah artinya adalah multi itu banyak, media itu perantara atau sarana. Jadi kita bisa masuk ke semua bidang yang cukup banyak, mulai dari bidang game, dunia hiburan, radio, televisi, kemudian tutorial, film, ICT atau TIK, musik, dan juga di dunia percetakan. Jadi cukup banyak prospek yang bisa dilakukan di dunia di multimedia ini. Ini salah satu contoh profil lulusan kami. Ada yang menjadi konten kreator untuk desain, ada yang menjadi fotografer maupun kameramen, ada yang jadi ilustrator seperti ini menggambar, dan ada juga yang menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber. Ini ada yang lulusan kita magang di SBO TV sebagai kameramen dan juga
pengontrol di videonya. Dan ini alumni multimedia yang diterima di perguruan tinggi negeri atas nama Dhani Mansurin, diterima di desain komunikasi visual UPN Veteran Jawa Timur, dan 2 lagi siswa kami atas nama Arfian Ilmi dan Islah Rizky diterima di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya lewat jalur SNMPN, ya ini seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Sekian dari saya, itu tadi presentasi pengenalan jurusan di SMK Muhammadiyah Dua Taman, khususnya di jurusan multimedia. Barangkali anak-anak ada yang kurang jelas dengan penjelasan saya seputar jurusan, bisa menghubungi saya di email, WhatsApp, YouTube maupun Instagram saya berikut ini. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.